Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film bergenre horor komedi berjudul Beetlejuice yang rilis di tahun 2024. Film ini berkisah tentang dunia roh dan dunia manusia yang bisa saling terhubung. Dibintangi oleh Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Ortega, dan beberapa artis Hollywood lainnya. Langsung saja kita ke alur cerita film Beetlejuice 2024. Acara Talkshow Rumah Hantu bersama Lydia Deetz yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi terpaksa dijeda sementara waktu karena Lydia, si pembawa acara tersebut, tiba-tiba mengalami serangan panik setelah ia melihat bayangan Beetlejuice di antara para penonton. Beetlejuice sendiri adalah sosok arwah nyentrik gentayangan yang suka masuk ke dunia manusia. 36 tahun yang lalu, Lydia yang tanpa sengaja membuka portal akhirat membangunkan Beetlejuice dan hampir saja dinikahinya. Lydia berhasil selamat. Kini Lydia Deetz telah tumbuh dewasa dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Astrid. Namun akhir-akhir ini, ia kembali dihantui oleh sosok Beetlejuice. You're doing great. I told him he needed to wear having a really. Yeah, I'm. Di toilet, Lydia ditendangkan oleh Rory, asisten sekaligus pacarnya. Tiba-tiba Lydia dihubungi ibu tirinya yang bernama Delia, memintanya untuk bergegas menemuinya di galeri seni miliknya. Delia, where have you been? My father's left me. Di sana, Delia mengatakan bahwa ayah Lydia telah meninggal. Lydia pun harus kembali ke kampung halamannya di Winter River untuk melakukan upacara pemakaman, karena dimakamkan di sana adalah wasiat dari ayahnya. When his plane went. Wait, look. It's Autumn! Sebelum itu, mereka terlebih dahulu menjemput Astrid di sekolah asramanya. Oh, Charles! Yeah, that sounds... Scene pindah ke dunia roh. Dolores, sosok roh wanita sang penghisap jiwa, tiba-tiba bangkit setelah seekor jin tanpa sengaja menginjak aliran listrik. Jiwa jin tersebut seketika hilang setelah Dolores menghisap jiwanya. Dolores kini menjadi teror di dunia roh. Ia tanpa ampun menghisap jiwa para roh yang ditemuinya. Hal tersebut membuat dunia roh menjadi heboh. Dolores dinobatkan sebagai buronan yang dicari. Beetlejuice, sang mantan suami Dolores, dipanggil polisi khusus dunia roh untuk diajak bekerja sama menangkap mantan istrinya tersebut. Kita kembali ke keluarga Deetz. Usai pemakaman sang ayah, Lydia mencoba mendekatkan diri pada Astrid anaknya yang memang sudah lama mereka tidak akur. Namun tidak berhasil. Astrid tetap membenci ibunya yang ia anggap mengada-ngada bisa melihat makhluk halus. Pada kesempatan itu pula, Rory melamar Lydia di tengah-tengah para pelayan. Lydia menerimanya, membuat Astrid semakin jengkel. Ia pergi dari rumah, meredam semua gejolak di jiwanya. Dalam pelariannya, Astrid bertemu dengan seorang pria tampan setelah sebelumnya ia menabrak pagar rumah si tampan tersebut. Pria tampan bernama Jeremy. Mereka akhirnya ngobrol. Baik Astrid maupun Jeremy, keduanya tampak saling menyukai. Sepulangnya dari sana, Astrid yang kepoan naik ke loteng rumah kakeknya. Di sana, ia melihat miniatur kota misterius.
selebaran kertas cari jodoh, dan album foto kenangan ibu dan ayahnya dahulu. Astrid membuka album foto tersebut. Tak lama kemudian, Lydia ikut ke sana. Ia menghampiri anak gadisnya sambil menjelaskan kenangan demi kenangan dari foto-foto yang dilihat Astrid. Selang beberapa lama, mata Lydia tertuju pada selebaran kertas cari jodoh yang ditemukan Astrid tadi. Lydia terkejut. Ia ketakutan. Itu adalah selebaran kertas yang sama yang ia temukan 32 tahun yang lalu. Astrid memperingatkan anaknya agar jangan menyebut nama Beetlejuice yang tertera di kertas tersebut sebanyak 3 kali, atau hal buruk akan terjadi. Astrid sebelumnya sudah menyebutkan 2 kali. Karena ia tidak percaya dengan ibunya, ia pun menyebutnya kembali untuk yang ketiga kalinya, dan tidak terjadi apa-apa. Lydia lalu mengajak Astrid untuk segera meninggalkan loteng. Apapun yang dikatakan Lydia pasti akan ditentang oleh Astrid. Tak lama kemudian, sepeninggalan mereka, Beetlejuice memberi tanda di sana. Beetlejuice kini telah kembali. Setelah itu Lydia mengadu pada Delia tentang apa yang mereka temukan di loteng. Delia menanggapinya dengan santai. "Lupakan itu, kau adalah wanita kuat," katanya. Astrid yang kasmaran kembali mengunjungi Jeremy. Mereka semakin akrab. Di sana, Astrid mengatakan bahwa ayahnya telah tiada. Ayahnya meninggal pada suatu insiden kecelakaan. Ia juga menceritakan bahwa besok malam, di malam Halloween, ibunya akan menikah lagi. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Jeremy menenangkannya. Ia mengundang Astrid untuk datang ke rumahnya di malam tersebut daripada harus menyaksikan ibunya kawin lagi. Di rumah, Lydia dan Rory kembali ke loteng. Mereka masuk ke dunia roh setelah Rory dengan sengaja menyebut Beetlejuice sebanyak 3 kali. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. What just happened? What? Di sana, Beetlejuice yang usil mengerjai mereka berdua. Everybody says he's got mine. Beruntung mereka bisa lepas. Lydia sangat ketakutan, sementara Rory menganggap hal yang barusan terjadi hanyalah halusinasi. Delia membeli 2 ekor ular sebagai media agar ia bisa berinteraksi dengan mendiang suaminya. Ia mengatakan kepada Astrid bahwa ular tersebut tidak berbisa. Astrid tidak percaya. Ia berpesan agar neneknya tersebut berhati-hati dengan ular. Tak lama kemudian, Lydia datang. Ia menceritakan kepada Delia dan Astrid bahwa Beetlejuice sudah kembali. Ia mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun Astrid menolak. Ia sudah berjanji untuk datang ke rumah Jeremy besok di malam Halloween. Malam di mana Lydia juga akan menikah dengan Rory. Delia juga demikian. Besok malam ia akan berinteraksi dengan arwah suaminya dengan media ular yang tadi ia beli. Tak punya pilihan lain, mereka harus bertahan 2 hari lagi di rumah tersebut. Lalu di malam Halloween, mereka mengunci loteng. Dengan begini, Beetlejuice tidak akan bisa keluar, kata Delia pada anak dan cucunya. Astrid yang sudah kebelet ingin bertemu Jeremy, meminta ibunya untuk bergegas mengantarnya ke sana. Ia membawa banyak permen untuk dibagikan ke anak-anak nantinya. Ibunya berpesan agar ia berhati-hati. Lydia akan menjemput tepat jam 10 malam ini. Sesampainya di rumah Jeremy, ia segera membawa Astrid ke kamarnya. Saat bermesraan, tiba-tiba tubuh Jeremy melayang. Astrid terkejut, ternyata Jeremy adalah hantu. Jeremy mengatakan bahwa ia sudah putus asa sampai Astrid ke sana dan bisa melihatnya. Harapannya datang kembali. Astrid tidak mengerti. Jeremy menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah sosok hantu yang sedang mencari bantuan untuk memulihkan hidupnya. Agar Astrid mau membantunya, Jeremy berjanji akan mempersatukan kembali Astrid dan ayahnya. Astrid setuju, lalu keduanya masuk ke alam baka usai Astrid membaca sebuah mantra.
Sementara itu di rumah, Lydia diberitahu seorang agen properti rumah bahwa rumah yang didatangi Astrid adalah rumah angker bekas pembunuhan. 23 tahun yang lalu, seorang anak bernama Jeremy membunuh kedua orang tuanya. Kemudian ia bersembunyi di pohon belakang rumah. Saat polisi akan menangkapnya, ia terpeleset dan jatuh. Lehernya patah, tewas seketika. Jeremy bukanlah orang baik. Mendengar itu, Lydia bergegas ke rumah Jeremy. Namun ia terlambat. Astrid sudah masuk ke alam baka. Delia ibunya juga masuk ke alam baka setelah ular yang ia beli ternyata mempunyai bisa mematikan. Merry Christmas. Tak punya pilihan lain, Lydia kembali ke loteng rumahnya, memanggil Beetlejuice sebanyak 3 kali. Portal terbuka, Beetlejuice muncul di hadapannya. Lydia meminta bantuan Beetlejuice untuk menyelamatkan putrinya. Beetlejuice menyanggupinya, namun dengan sebuah syarat yang bertanda tangan kontrak. Lydia harus menikah dengannya. Tanpa pikir panjang, Lydia menyetujuinya. Mereka pun masuk ke alam baka. Karena portal alam baka dan alam manusia terbuka, pegawai Beetlejuice yang ketakutan melarikan diri ke alam manusia. Mereka membaur dengan manusia yang memakai kostum Halloween. Polisi khusus alam baka yang bernama John IQ7 diberitahu bawahannya bahwa ada pelanggaran 699 yang artinya seorang yang masih hidup secara ilegal masuk ke alam baka. John IQ7 menugaskan anak buahnya untuk segera menangkap manusia tersebut yang tidak lain itu adalah Lydia. Jeremy dan Astrid sudah sampai di stasiun kereta yang memberangkatkan roh ke alam akhirat. Di sana Astrid merasa ada sesuatu yang aneh. Jeremy semeringai menjelaskan bahwa mantra yang dibaca Astrid sebelumnya adalah sebuah mantra pernyataan bahwa Astrid bersedia menukar jiwanya untuk jiwa Jeremy. Jika sudah diberangkatkan dari sana, roh tidak akan pernah kembali. Kemudian Astrid digeret petugas alam baka untuk dimasukkan ke kereta akhirat, sementara Jeremy ke loket jiwa untuk mengambil kembali hidupnya. Astrid sadar telah ditipu. Ia meronta minta dibebaskan, namun petugas alam baka tetap menggeretnya. Salah satu petugas loket ternyata adalah ayah Astrid yang bernama Sakahayang. Ia pun ikut mengejar petugas yang menggeret putrinya. Di tempat lain, Beetlejuice dan Lydia berpisah. Lydia ke stasiun kereta alam baka untuk mengeluarkan Astrid dari kereta akhirat. Sementara Beetlejuice mengelabui Jeremy yang akan hidup kembali. Beetlejuice membuka portal akhirat dari bawah kaki Jeremy. Jeremy auto masuk neraka. John IQ7 menginterogasi salah satu anak buahnya yang bernama Bob. Ia mencari tahu keberadaannya karena Beetlejuice sudah membawa manusia hidup ke alam baka. Bob tidak menjawab. Ia juga tidak tahu di mana keberadaan bosnya saat ini. Setelah John IQ7 berlalu, Dolores datang ke sana. Ia juga menghisap jiwa Bob. Dolores terus menjodot jiwa-jiwa yang ia temui. Polisi dunia roh telah menetapkan Dolores sebagai daftar pencarian roh. Kepalanya dihargai $5.000 dalam uang roh tentunya. Lydia dan Astrid yang melanggar kode 699 dikejar polisi khusus alam baka. Mereka diselamatkan Sakahayang. Ia berpesan agar Astrid dan Lydia berbaikan karena sebenarnya mereka saling membutuhkan. Sakahayang juga mengatakan bahwa ia selalu mengawasi mereka dari alam baka. Tak lama kemudian, alarm kembali berbunyi. Sakahayang segera membawa anak dan istrinya tersebut ke Winter Riper untuk kembali ke alam manusia.
Pernikahan Lydia sebentar lagi akan dimulai. Mereka bergegas ke gereja yang sudah ditunggu oleh Rory, pendeta, dan tamu undangan. Saat resepsi akan dilangsungkan, tiba-tiba Beetlejuice muncul di sana. Ia menagih kontrak kawin yang sudah ditandatangani oleh Lydia sebelumnya. Ia juga membuka kedok Rory yang sebenarnya. Tujuan Rory menikahi Lydia hanya untuk menguras hartanya. Rory auto dihajar oleh Lydia. We'd like to thank you all for coming. Setelah itu pendeta bersiap menikahkan Beetlejuice dengan Lydia. Namun karena portal kedua alam masih terbuka lebar, John IQ 7 dan pasukannya juga tiba di sana. Keadaan semakin buruk saat Dolores sang mantan istri juga muncul. Dolores hendak mengambil jiwa Beetlejuice. Astrid memanggil cacing gurun dari dunia roh. Dolores dan Rory ditelan hidup-hidup oleh cacing tersebut. Lalu ia mengatakan kepada Beetlejuice bahwa pernikahan ia dan Lydia batal karena pelanggaran 699 yang dilakukan oleh Beetlejuice sebelumnya. Beetlejuice meledak setelah Lydia mengucapkan namanya 3 kali lagi. Beetlejuice. 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 Got married in Vegas. Akhirnya, John IQ 7 membebaskan Lydia karena jasanya yang telah meringkus Dolores dan juga Beetlejuice. Di dunia roh, Delia akhirnya bertemu Charles suaminya. Mereka hidup bahagia selamanya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah untuk cewek-cewek, hati-hati kalau diajak pacarmu ke atap rumahnya. Siapa tahu dia adalah hantu yang sedang bergentayangan. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kira. Sampai jumpa lagi.